Hmm, oke. Ya, apa silakan kakak yang sudah hadir malam hari ini mungkin bisa absen-absen dulu di di kolom komentar dari mana aja gitu ya. Mungkin ada yang dari mancanegara mungkin atau mungkin ada yang dari Antartika. Silahkan absen-absen dulu nih yang udah yang udah hadir malam hari ini. eh Bisa apa namanya? Bisa ditulis di sini ya yang udah absen guys. Oh, kayaknya belum ada yang ini nih, belum ada yang absen nih. Belum ada yang absen. Silakan kakak sambil nunggu yang lain mungkin bisa absen-absen. Sorry. Mungkin bisa absen-absen dulu yang udah hadir malam hari ini. Bisa di apa? Bisa disampaikan di chat ya. Disampaikan di chat room ya. Silahkan. Oke, ini dari mana? Oke, Desiva dari Palembang, luar biasa. Ada Deti dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Nabila Putri dari Palembang hadir. Wah, ini Palembang. BTW, buat kakak-kakak semua yang Palembang, saya tuh penasaran loh makan pempek langsung dari Palembang tuh rasanya apa gitu. Selama ini kan cuma tahu pempek dari ini doang kan gitu. Nah, rasain pempek Palembang tuh pengen tahu rasanya gimana gitu. Apalagi katanya ada tuh, katanya di bawah jembatan Ampera tuh sentranya pempek Palembang tuh. Orang Bogor, Kak. Orang Bogor saya. Oke, kita tunggu 4 menit lagi lah ya. Kita start jam 20:10 waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Bogor. Atau Indonesia Bogor lagi namanya. Oke. Sorry. Oke. Lah, cuma 13 dong. Oke. Nurul dari Sulsel, tapi lagi di Gorontalo. Wih, jauh loh Gorontalo. Gorontalo sonoan dikit udah Manado. Jauh loh Gorontalo tuh. Oke, wait, bentar. Nah. Oke, kakak-kakak semua, eh karena ini sudah menunjukkan pukul 2 lewat 20:07 waktu Indonesia Barat, mari kita mulai. eh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bagaimana kabar kakak-kakak semua malam hari ini? Semoga kakak-kakak semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa dalam limpah rezeki, maghfirah, serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberikan semangat ya untuk menjalani hari ini ya. Kalau di tempat saya sih di Bogor ini dari tadi siang nih hujan deras ya gitu. Apa dan ini baru berhenti alhamdulillah. Jadi saya tidak was-was takut mati lampu gitu. Nah, mungkin ke daerah kakak semua mungkin ada yang lagi hujan juga atau mungkin ada yang lagi kering gitu ya. Ya apapun kondisinya tidak ada alasan untuk tidak mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kakak semua pada malam hari ini di apa namanya
sharing session by Hai Indonesia, kita bakal ngomongin soal habit sih atau kebiasaan. Saya teringat sebuah pepatah yang pernah disampaikan oleh guru saya bahwa apabila seseorang tidak sengaja atau sengaja tidak menanam bunga di pekarangan rumah, maka yang akan tumbuh adalah rumput gitu. Nah, jadi sebegitu kemudian habits itu berpengaruh terhadap hidup seseorang gitu ya. Jadi bisa disebut bahwa em, bisa disebut bahwa habits ini punya banyak pengaruhnya terhadap hidup kita gitu, atau bahkan menjadi faktor penentu dalam kesuksesan ataupun dalam kehancuran hidup kita gitu. Nah, malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Mas Fajar. Tapi sebelumnya ingin mengingatkan terlebih dahulu, bisa absen-absen dulu kakak-kakak yang baru hadir di chat. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa juga disampaikan melalui chat gitu ya. Oke. Mari kita sapa dulu Mas Fajarnya. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Fajar malam hari ini? Alhamdulillah baik. Suaraku jelas Mas ya? Alhamdulillah jelas. Oke. Ini udah masuk ya berarti? Udah masuk. Apanya? Suaranya alhamdulillah Gambar, udah masuk. gambar udah. Tinggal ini doang nih. Tinggal apa? Tinggal slide. Tinggal nunggu slide-nya aja nih. Iya, iya. Tapi mungkin Ini bisa aku coba. dicoba dulu sebelum kita mulai. Mungkin bisa Boleh, dicoba dulu. boleh. Coba ya. Hmm. Hmm. Oke, bisa ya. Oke. Oke. Hmm. Ini kayaknya bukan di ini kali ya, bukan di Microsoft PowerPoint. Iya, Ini kayaknya di pakai Keynote soalnya. oh malah kayak Adobe atau kayak Photopea. Oke, eh alhamdulillah sudah hadir bersama kita Mas Fajar dan kakak-kakak semua. Jangan lupa untuk disiapkan catatannya, jangan lupa disiapkan konsentrasinya karena ini materi yang nggak boleh sampai kelewat barang sedetik pun gitu ya. Dan mari kita memulai sharing session kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kakak semua, mari kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh Mas Fajar kepada Mas Fajar. Tafadhol mashkuran. Oke, terima kasih Mas Brams. Ini aku langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini teman-teman ya, gimana kabarnya? Baik ya semua ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masuk kamu masih ya? Sehat? Alhamdulillah Kita udah saya lumayan baik. lama sih masih nggak ketemu ya? Kayaknya udah Iya, sebulan. sudah lama tak bersua kita. Iya. Kemarin bahas tentang agak anget-anget dikit ya. Ini agak cooling Iya, down ya, agak dingin gitu. agak Apa cooling down namanya bener. pembahasannya? Kemarin agak ngegas kemarin. Agak ya tiba-tiba aja kan kayak gitu pembahasannya. Ini Mm-mm. malah kayak plot twist gitu ya yang kemarin rada hangat. Ini kita coba apa namanya menggali sesuatu yang basic ya sebetulnya. Ya, Betul, iya, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman kemudahan dan apa namanya dari berkumpul pada hari ini dan aku terima kasih banget sebelumnya teman-teman yang sudah effort termasuk Mas Afik yang sebelumnya sampai apa namanya sampai prepare segala macam menyediakan waktu juga teman-teman juga apalagi besoknya sibuk gitu ya mungkin teman-teman dari esok sibuknya itu menyiapkan diri untuk bikin apa kayak gitu bikin tugas atau ada janji sama keluarganya atau ada sesuatu yang teman-teman harus persiapkan gitu besok harinya. Cuman teman-teman luar biasa pada malam hari ini bisa hadir gitu.
selain dari teman-teman juga ikhtiar, effort-nya juga untuk hadir hari ini, menyediakan waktunya, tapi, tak tak lepas juga dari, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan. Dan kita nikmati rasa syukur kita bisa melihat sesuatu yang semoga aja malam hari ini kita, bukan hanya aku yang atas apa yang kita lakukan pada malam hari ini, dan tak lupa juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana oh kalau tentang pembahasan habit ini kayaknya nggak ada artinya gitu ya kalau menurutku ya, nggak ada artinya, yang mana suri tauladan kita itu the master habit banget gitu ya, apa namanya, nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang semuanya tidak ada, apa namanya, tidak ada lepas dari kesalahan, tidak ada lepas dari kekhilafan gitu ya. Dan setiap segala sesuatu yang beliau lakukan, itu menjadi yang harus dicontoh oleh kita, yang harus menjadi suri tauladan kita gitu ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuju kebaikan yang berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW yang pada akhir hayat nanti. Oke, luar biasa ya malam hari ini karena pembahasan itu tentang habits ya, karena aku di japri nih Mas, sama Abizar gitu. "Mas mau ngisi nggak malam ini?" "Ngisi apa sih Bang?" "Tentang apa Ki, ada yang mau disampaikan nggak?" Gitu. Mungkin boleh diajuin materi gitu ya, antara 2 tuh, antara tentang move on gitu ya, atau tentang habits gitu. Okelah kalau seandainya tentang habits mungkin, apa namanya, aku coba bisa, apa namanya, coba gali lagi. Karena kebetulan teman-teman, aku bukan orang yang pertama-tama itu langsung yang mungkin agak agak sedikit dalam ya, bukan orang yang soleh banget gitu ya, bukan yang gimana-gimana, yang langsung baik, tapi, setiap orang kan punya cerita gitu ya, setiap orang punya hal yang masing-masing itu pernah dialamin gitu kan. Nah, otomatis ya setiap segala sesuatu yang kita alamin kan ujung-ujungnya itu terbentuk karena kebiasaan, karena habits gitu ya. Dan apalagi aku hadir dan Mas Bram juga hadir pada malam hari ini pun, bisa jadi itu adalah salah satu dari, sekumpulan kebiasaan-kebiasaan yang pernah kita lakukan lama-kelamaan, yaitu tadi hasilnya yaitu, kita bisa berkumpul pada malam hari ini, terus juga aku bisa bicara dengan teman-teman gitu. Terus juga teman-teman juga berani untuk mendengarkan, itu segala sesuatu yang terbentuk karena habits gitu. Jadi mungkin kita kayak aku bilang tadi, kita saling sharing satu sama lain gitu ya. Jadi bukan hanya aku yang belajar, bukan hanya teman-teman juga yang belajar, aku juga belajar gitu. Jadi kita saling sharing. Bentar, coba masuk lagi ya. Hmm, udah tampil lagi ya. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman pernah ngalamin ya, kita mulai dari kebiasaan diri kita gitu ya, kayak bangun pagi gitu ya. Bangun pagi, terus juga kita mandi gitu ya. Ketika kita mandi otomatis, apa yang sering kita lakukan itu menjadi sebuah kebiasaan. Bangun pagi nih, terus juga mandi, sesuatu hal-hal yang mendasar gitu ya, hal-hal yang sering kita lakukan gitu. Itu adalah bagian dari habit. Seperti halnya kalian apa namanya, kita itu kayak aku nih, mandi gitu ya. Kalau mandi kan kalau aku ya, biasanya kalau mandi itu awal pertama kali itu pasti masuk
kamar mandi, sikat gigi dulu, baru mandi, biur-biur segala macam gitu ya, baru selesai dari situ urusan selesai. Mungkin teman-teman ada yang dia mandi dulu, sikat gigi dulu, dan itu kita lakukan berulang-ulang gitu, hal yang biasa kita lakukan berulang-ulang. Ada juga orang mandi karena memang kamar mandinya jadi satu dengan toilet, mungkin dia masuk toilet dulu terus, apa namanya, baru selesai dari itu mandi, ada orang yang seperti itu juga. Mungkin ada juga di sini teman-teman yang senang makan bubur gitu ya. Ada yang senang makan bubur itu mesti diaduk dulu. Ada yang senang makan bubur itu terbiasa dengan, "Oh, kalau diaduk tuh nggak enak," gitu. Biasa kita makannya, pisah-pisah gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Atau ada orang yang kayak aku nih senang makan telur dadar yang setengah matang gitu. Kayak apa namanya, kayak teman-teman mungkin ada yang senangnya matang telur dadarnya atau telur mata sapi gitu ya, ada yang nggak senang. Kalau aku senang ya, karena kalau setengah matang itu sebisa mungkin kayak makan nih, itu dimakan yang putihnya dulu, sudah putihnya itu aku ngerasa kalau makan yang kuningnya itu udah bonusnya gitu kalau makan telur mata sapi gitu ya. Jadi, yang kuningnya itu aku makan terakhiran gitu, sama nasi gitu ya kebiasaannya. Ada orang yang biasa makan roti, ada orang yang terbiasa makan singkong dan segala hal. Banyak sih kalau tentang kebiasaan-kebiasaan yang sering kita temuin gitu, baik itu makan, baik itu tentang apa namanya, tentang kebiasaan kayak mandi, membaca juga, itu segala sesuatu tentang habits atau kebiasaan. Dan bisa jadi teman-teman ada pernah mengalami masa-masa, eee, yang jadi memori gitu ya, jadi ingatan gitu ya. Jadi, bisa jadi ada orang yang takut dengan film horor gitu ya, karena dia ketika masa kecil melihat film horor itu kayak ditakut-takutin gitu. Jadi ketika lanjut ke dewasa, melihat sesuatu yang sama dengan yang sebelumnya, itu dia terbiasa takut gitu. Itu tentang perasaan, tentang kayak, apa namanya, trauma gitu. Itu menjadi hal yang, apa namanya, masuk kepada habits. Jadi habits bukan hanya aktivitas, bukan hanya tentang kesukaan makanan, tapi juga bisa perasaan, bisa rasa takut. Atau juga ada orang yang dia dulu pernah jatuh cinta, ya tiba-tiba dia terluka gitu. Entah itu, dia terjebak dengan masa lalunya pacaran gitu ya, atau, tentang hal-hal yang bisa jadi dengan orang tuanya gitu, yang membuat dia terluka gitu ketika melewati masa itu, setelah dewasa, dia seperti ada trauma. Itu menjadi habits juga, menjadi apa namanya, sebuah kebiasaan. Namun apakah itu bisa dirubah? Tentu bisa, tergantung dari, aktivitas atau niatnya juga. Nah, ini kita bakal bahas ya pelan-pelan ya teman-teman. Jadi teman-teman dari setiap kita itu pasti mengalami masa lahir kan ya, masa lahir yang nggak tahu apa-apa, terus juga dari apa namanya, dari yang kita kosong banget gitu. Mungkin kalau kita masih kecil dikasih pikiran seperti orang dewasa, itu mungkin bakalan nanya, "Aku di mana?" Terus juga lihat ada orang tua, "Ini siapa sih?" Gitu. Terus juga apa namanya, apa yang dipakai gitu, "Ini apa?" Gitu. Pasti kalau seandainya kita di masa kecil itu dikasih pikiran seperti yang sekarang, itu pasti bertanya-tanya. Namun seiring dengan dewasa, seiring dengan berjalannya waktu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita tuh kayak terbiasa pada masa baru lahir gitu. Lihat ada 2 orang, satu laki-laki yang nggak awalnya nggak tahu ya itu laki-laki atau perempuan gitu ya. Namun, si yang rambut panjang ini gitu, dia menyusuin, terus juga ngasih perhatian segala macam karena nyaman, lama-kelamaan juga ada orang yang, sosok yang gagah gitu. Sosok yang gagah yang melindungi, mengayomi, ya lama-kelamaan, karena kita merasa nyaman, ujung-ujungnya terbiasa melihat orang yang pertama kali kita nggak pernah kenal. Namun lama-kelamaan karena kita nyaman, terbiasa, ya ujung-ujungnya kita diajarin dengan bahasa-bahasa yang, ah, oh ini manggilnya papa gitu, oh ini manggilnya mama, atau ayah, atau ibu, gitu ya. Jadi, ini
habits juga. Habits itu bukan tentang kita, bukan di umur yang dewasa pada saat ini, namun juga ketika yang kita dapat itu ketika kita baru lahir gitu ya. Dan kita juga, mungkin pada saat ini ya, kita pernah ngerasa overthinking, kita pernah ngerasa insecure gitu ya, kita pernah merasa kayak segala sesuatu itu kalau ingin menuju hal yang baik, pasti kayak ada ngerasa takut gitu ya. Namun ketika pada masa kecil kita kayak nggak ada hal yang kita takutin, gitu. Ketika orang tua kita mengajarkan kita untuk berjalan, itu kayak nggak ada beban gitu, kita ya jalan aja, ngerasa seneng gitu ya. Karena apa? Karena kayak nggak ada barrier kalau dalam pikiran kita, untuk membiasakan sesuatu yang itu menurut kita asik gitu, sambil bermain, tiba-tiba udah berdiri aja, udah apa namanya, merangkak, belajar berdiri gitu ya, lama-kelamaan kita terbiasa. Mungkin kalau sekarang kita kayak, oh ada sesuatu yang kita mau raih gitu, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa deh. Nah, tapi kalau buktinya adalah ketika kita pada masa kecil, itu kita pernah berprogres untuk membiasakan diri menjadi lebih baik lagi, gitu. Ini tentang habits. Nah, beda halnya ketika mungkin teman-teman tahu dengan foto ini gitu ya, kalau yang senang main bola gitu, Cristiano Ronaldo yang sampai pada akhirnya banyak banget pencapaian yang dia dapatin gitu. Dari mulai banyak banget followersnya, Instagramnya yang apa namanya, sampai jutaan gitu ya, sampai piala-piala yang sudah diraih. Namun kita kayak silau melihat apa namanya, oh ini kayak tendangnya luar biasa, dribblenya, golnya, teamwork-nya gitu, keberaniannya, tanggung jawabnya atas posisi yang dia pegang gitu. Itu amat sangat luar biasa. Kita kayak tersilau gitu, kayaknya nggak mungkin ya aku bisa kayak gitu. Kayaknya nggak mungkin deh aku sama dengan dia. Mungkin ada sesuatu yang kita kayak kalau kita udah ngefans gitu ya, kita pengen menjadi dia. Cuman ketika melihat dia, ini nggak bisa deh gitu. Namun apakah itu menjadi sebuah barrier atau menjadi sebuah sesuatu yang kayaknya nggak mungkin. Cuman dari Cristiano Ronaldo itu yang kita lihat sekarang itu adalah bagian dari masa lalu dia. Yang pertama kali dia nggak ujuk-ujuk langsung sekarang jadi gitu, enggak, tapi ada proses di sana. Aku pernah lihat Cristiano Ronaldo pada posisi apa namanya di video itu ya, dia kayak lagi nyapu gitu ya, terus juga orang tuanya baru pertama kali uh, menyuruh dia untuk latihan bola gitu ya, menyemangatin dia. Yang pertama kali itu dia berdua sama temennya latihan gitu ya, nggak tiba-tiba langsung jadi sekarang, tapi ada sesuatu yang dia lakukan gitu, sehingga dia mendapatkan proses atau mendapatkan hasil pada saat ini atau ke depannya gitu. Harus apa namanya, ada sesuatu yang dia berikan effort untuk mencapai goals yang dia inginkan, target yang dia inginkan. Dan masuk plot twist ya. Jadi jadi kayak kita nih pada masa kecilnya itu kita diajarkan bahwasanya kita disuruh panggil, oh ini mama, ini papa gitu, dengan bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman uh, familiar dengan foto ini ya. Jadi kalau seandainya kita ini agak sukar untuk berbahasa Arab gitu ya. Coba kalau di Arab gitu ya, anak-anak kecilnya tuh udah pinter banget bahasa Arab gitu. Kalau kalau kita kan gagu ya. Masih butuh apa namanya, butuh belajar lagi gitu ya, butuh latihan lagi gitu ya, butuh eh, belajar lebih dalam lagi untuk supaya kita lancar. Tapi kalau anak-anak di Arab itu apa namanya, langsung bahasa apa namanya, bahasa Arab gitu, langsung misalnya diajarin gitu pertama kali. Dan apakah itu butuh sesuatu yang khusus? Enggak. Tapi karena ada sesuatu biasa yang dilakukan. Sama seperti halnya, bisa jadi apa namanya, orang Arab pun kalau seandainya berbahasa Indonesia pasti belajar juga gitu. Jadi habits itu dibentuk dengan hal-hal yang sederhana sebetulnya, namun prosesnya panjang dengan apa namanya, sedikit demi sedikit berjalan gitu. Nah, mungkin sama kalau seandainya kita agak sulit ya untuk kayak apa namanya, berbahasa Arab, mungkin teman-teman bisa baca di sini Arab
Ada yang bisa baca? Tuh, ketawa boleh nggak sih Mas? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ini mah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Na'budu wa nasta'in. iyyaka Ihdinas nasta'in. siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu ya. Jadi kalau kesannya kita sulit untuk bahasa Arab, kayak baca bahasa Arab gundul gitu ya. Jadi apa namanya, ketika kita terbiasa gitu ya, ada sesuatu yang kita biasakan tanpa pun kita mendalaminya, hal semacam itu. Tapi ketika ada sesuatu yang biasa gitu ya, ya lama-lama ya ini familiar gitu. Padahal kita tuh kayak ngerasa nggak mungkin gitu. Namun ada sesuatu yang berbeda teman-teman. Ada sesuatu yang eh, itu sebetulnya sederhana. Namun kalau seandainya kita komit atau menjalannya proses sedikit demi sedikit itu kita bakalan tercapai gitu. Sama seperti halnya kita kayak baca surah Al-Fatihah tadi, walaupun hurufnya guntul tanpa ada apa namanya, tanpa ada tanda baca, namun kita karena familiar, kita terbiasa membaca surah Al-Fatihah tanpa pun ada tanda baca. Sorry, ada problem ya. Mas Fajar, halo? Bentar. Beda gitu ya. Cek aman ya. Aman sih harusnya. Tar. Akan mudah gitu untuk mencapai apa yang kita inginkan, menuju habit yang baik gitu. Namun yang jadi pertanyaan adalah, ya, namun yang jadi pertanyaan adalah gimana ya caranya melihat dengan fenomena yang ada gitu, kayak seperti halnya jadi dari kesuksesan Cristiano Ronaldo tadi, terus juga kayak ada anak kecil yang dia lahirnya di Arab, kok dia bisa untuk bahasa Arab dengan lancar gitu ya. Terus juga pastilah juga bingung antara orang Arab lihat kita kok lancar bahasa Indonesia gitu. Maka ada sebuah kebingungan yang mestinya kita harus jawab ya. Dan setiap orang itu pasti punya goals, setiap orang pasti punya keinginan, setiap orang pasti punya capaian yang ia ingin gapai gitu ya, untuk apa namanya, untuk diri dia. Ya otomatis menuju kebahagiaan yang versi masing-masing atau versi sesuai apa yang Allah terima gitu. Maka yang jadi sebuah pertanyaan adalah gimana sih caranya gitu. Dan ini termasuk aku juga apa namanya, untuk berpikir keras gitu ya. Gimana caranya untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Dan ada dua sih teman-teman, sebetulnya kalau untuk formula dari habits itu banyak sekali ya, banyak sekali. Cuman kalau untuk dasar yaitu kalau misalnya kita coba perhatikan kayak hafiz Quran gitu ya. Hafiz Quran itu otomatis kan
nggak langsung tiba-tiba dia hafal dengan ayat-ayatnya. Nggak langsung tiba-tiba jreng langsung ayat surat Al-Imran ayat 110 gitu ya. Kemarin ummatin ukhrijat linnas, nggak tiba-tiba langsung hafal ya, tapi sebelumnya dia punya punya proses untuk ketika yang kita lihat itu kayak di TV, wah ini luar biasa ya hafalnya banyak banget, terus juga sampai titik letaknya mungkin teman-teman lihat Ustadz Adi Hidayat, tiba-tiba apa namanya kita lihat, wah luar biasa beliau. Namun sebelum daripada itu ada proses yang dijalanin dan itu nggak mudah. Namun ketika kita melihat dengan hal yang nggak mudah itu, ya sulit untuk memahami kalau nggak disederhanakan. Ya otomatis ada proses, terus juga di breakdown gitu. Yang ada 2 poin sini teman-teman yang memang ini menjadi dasar sih, jadi basic. Yang pertama itu praktis atau latihan, terus juga repetisi. Sama seperti halnya kayak teman-teman mungkin apa namanya pernah lihat film kungfu. Nah, kayak Bruce Lee, dan Jackie Chan itu nggak langsung serta-merta langsung bisa silat gitu ya, nggak bisa kungfu itu enggak. Tapi ada proses di belakangnya, ada pengulangan di sana. Namun pertama kali yang dilakukan adalah praktis atau latihan gitu. Ketika sudah mulai latihan, lama-kelamaan, itu kalau dia sudah komit, itu adalah pengulangan. Nah, komit itu kayak kita, istilahnya itu istiqomah gitu ya. Kalau seandainya ada orang yang masih belajar untuk memenuhi waktu sholatnya. Nah, itu pertama kali kan otomatis harus belajar sholat dulu dong. Gitu. Kalau udah mulai tahu, lama-kelamaan nanti setiap harinya diulang-ulang, diulang-ulang. Dan ini adalah landasan pertama yang setiap orang itu akan mengalami hal yang sulit gitu ya. Namun ini hal sederhana, namun kalau seandainya nggak istiqomah itu berasa kayak sulit gitu. Gitu. Namun ketika kalau seandainya ada latihan, kita udah tahu nih latihan, terus juga ada repetisi. Lama-lamaan kalau seandainya udah dua-duanya udah dijalanin, ada orang yang bilang sampai 20 hari, 30 hari baru kebentuk habitnya gitu. Ada yang bilang sampai 40 hari itu banyak banget versinya teman-teman. Apa namanya? Ada lainnya gitu. Ada sesuatu yang teman-teman kalau ingin melakukan sesuatu tuh alasannya apa sih? Kenapa sih harus ada landasan berpikirnya teman-teman? Seandainya contoh teman-teman pengen baca buku sehari 30 menit gitu, atau ada ada kalau seandainya nggak ada strong why-nya teman-teman, nggak ada sesuatu yang eh, mendasar, tujuan teman-teman itu kira-kira mau ngapain untuk apa namanya, untuk membuat kebiasaan-kebiasaan kayak contoh tadi baca buku gitu ya, punya manfaat yang banyak. Kebiasaan kayak baca buku itu tidak, ketika kita terbiasa membaca buku, terbiasa ketika membaca buku otomatis lisan kita, sensor kita akan terdengarkan juga, terbiasa untuk melihat sesuatu atau tulisan gitu. Namun untuk melakukan hal ini dimulai dari hal-hal yang kecil dulu teman-teman, dari setiap terus lanjut 10 menit lagi gitu. Oke, keluar lagi. Jadi apa namanya, untuk membentuk habit itu nggak serta-merta teman-teman kalau saya membaca buku nih ya 1 hari 1 jam gitu ya, tiba-tiba karena memang uh, strong way-nya ada gitu, tapi tiba-tiba langsung dengan waktu yang apa namanya, waktu yang banyak gitu. Besok-besoknya udah teman-teman udah mulai ngerasa, oh ini kayak nggak nyaman nih segala macam gitu, itu pasti ada. Maka itu tentang kebiasaan.
kebiasaan hal-hal yang sederhana kalau kita mau bentuk gitu ya. Dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Seandainya teman-teman ada yang senang nge-gym gitu ya. Tapi sebelum nge-gym, teman-teman membiasakan diri dulu untuk bergerak badannya. Kayak aku mulai coba untuk latih push up dulu gitu ya. Push up-nya nggak tiba-tiba langsung 30 kali gitu, enggak. Tapi dimulai dari kayak 5 dulu, ya besok, besok 5 lagi, besok 5 lagi. Jadi lama-kelamaan otak itu ngerasa kayak ada sesuatu yang kurang nih kalau seandainya kita nggak melakukan itu. Nah, itu mulai tambah gitu ya. Untuk dari dari habit-nya teman-teman. Oke. Kayaknya mungkin itu saja. Kita mulai sesi diskusinya gitu. Baik, sebelumnya Syukron kasiron, terima kasih banyak kepada eh, Mas Fajar untuk pengantarnya mengenai habits gitu ya. Ntar, Mas Fajar kayaknya suaranya ini deh, jebol kayaknya suaranya. Cek. Iya. Oke, tadi ada bocor suara tadi. Oh, Nah, eh tadi mengutip Ronaldo tuh sebenarnya ada hal menarik tuh soal habitsnya Ronaldo itu. iya. Jadi ada seorang pemain, saya lupa namanya siapa itu, pernah cerita. Jadi Ronaldo itu, jadi pernah satu saat dia tuh datang pagi banget tuh. Itu mungkin kisaran Mhm, jam 6 apa jam setengah 6 gitu. mhm, Dan ibaratnya kan secara logika normal kan harusnya kan nggak ada siapa-siapa kan. Maksudnya eh, orang tuh belum ada yang datang gitu ke tempat latihan. Tapi ternyata ada sayup-sayup suara gitu. Pasti cek ternyata Ronaldo. Jadi Ronaldo tuh ketika orang-orang tuh apa bahkan di jam normalnya aja mungkin masih prepare di rumah gitu. Dia tuh mhm, udah di tempat latihan gitu. mhm. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang eh habits Ronaldo itu emang sesuatu yang bisa dibilang selalu menarik untuk diceritakan gitu. Karena itu memperlihatkan bahwa yang namanya apa ya? Yang namanya proses itu untuk bisa jadi seorang Ronaldo tuh emang proses yang tidak bisa dibilang gampang gitu. Iya. Tapi dengan konsistensi itu yang akhirnya jadi habit itulah kemudian kita bisa melihat sosok Ronaldo yang sekarang itu gitu. Nah, eh kita lanjut aja ya ke apa namanya ke sesi tanya jawab. Baik, Iya. kakak-kakak semua dimanapun berada yang hadir malam hari ini di Zoom, silahkan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan dengan tema kita malam hari ini adalah habits bagaimana mengubah hidup Anda dapat disampaikan melalui live melalui chat di Zoom ya. Langsung saja bisa disampaikan gitu. Dan tolong ini ya kalau misalkan kakak-kakak mungkin agak malu-malu untuk di umum gitu mungkin bisa langsung direct aja gitu ya. Tapi jangan direct ke Mars Fajar gitu ya. Nggak bisa baca saya nanti gitu ya. Oke. Apakah sudah ada pertanyaan? Mungkin bisa di ini ya, bisa kita tunggu gitu ya. Tapi BTW Mas Fajar, Mhm, saya tuh mhm. ingat satu teori. Jadi Iya. ada yang bilang habits itu baru dianggap habits kalau sudah diuji cobakan dalam tanda petik durasi 40 hari gitu. Iya. Nah, itu gimana tuh soal durasi gitu. Iya. Jadi, tentang durasi itu kan balik lagi ke pengalaman ya, terus juga kan ada repetisi di situ. Hmm. Durasi itu kan tergantung dari kalau orang yang belum terbiasa, kayak kayak aku tadi bilang tadi ya, kayak orang kalau seandainya belum terbiasa nih, tiba-tiba dia langsung durasinya kan 40 hari nih, 1 hari tiba-tiba udah langsung 1 jam gitu ya, kalau seandainya dia mau eh, belajar untuk menyukai baca buku gitu ya. Tiba-tiba dia baca buku hari ini, langsung 1 buku dia mau habisin. Ya, otomatis besok-besoknya itu ngerasa kayak "Wah, udah nggak berdaya lagi gitu ya. Jadi biasanya kayak kita nih yang aku tahu ya, ketika Hmm. kita melakukan sesuatu, itu dimulai dari hal yang sedikit dulu. Hal yang sedikit tapi Hmm. berulang. Contoh, baca hari ini 5 menit, besok 5 menit lagi, besok 5 menit lagi. Nah, kalau seandainya udah 1 pekan, itu otak itu udah mulai
resah biasanya kalau kita nggak baca buku gitu dalam Betul. 5 menit itu tadi. Nah biasanya otak itu apa namanya udah mulai kayak ngeluarin dopaminnya gitu ya. Otak itu udah mulai nagih di sana, udah mulai nagih lama-kelamaan. Nah di situ mulainya eh, nambah gitu ya, porsinya nambah. Biasanya yang 5 menit, nanti lama-kelamaan diri kita itu kayak terkontrol sendiri karena udah terbiasa nambah kayak 10 menit, 20 menit itu tergantung. Nah, udah kalau seandainya udah tentang durasi tadi lama-kelamaan itu bakalan apa namanya? Otomatis ke diri kita. Biasanya Hmm, kalau udah mulai otomatis 40 hari itu udah dibilang terbiasa gitu. Jadi dibilang durasi ya tergantung dari porsinya, tergantung dari apa yang dia mau jalanin aktivitasnya gitu. Itu sih. Contoh oke kayak oke. misalnya olahraga nih, tiba-tiba langsung ngos-ngosan 4 jam gitu lari gitu. Wah, jangan. Udah teler ya. Tapi emang memulai habits tuh emang nggak bisa langsung yang gede sih, emang harus Betul, betul. pelan-pelan, apa namanya dari yang kecil dulu gitu. Mhm. Kan apa nggak ada ceritanya orang langsung apa namanya langsung lari misalnya berapa puluh kilo misalkan nah enggak kan gitu Betul, atau berapa langsung berapa kilo gitu. Ya dari jalan santai dulu aja gitu kan. betul. Apalagi kalau di tempat kakak semua misalkan jarang ditemukan tempat yang proper buat lari yang secara elevasi itu datar gitu. Nah, itu Iya. kalau kalau gitu ceritanya mah apa lebih baik ya jalan dulu aja gitu. Karena Bogor sendiri itu kan rata-rata kan dia kan daerah pegunungan kan. Hmm. Misalnya dia di kaki gunung gitu. Jadi di beberapa tempat tuh elevasinya tuh naik turun dia. Jadi kalau orang yang nggak biasa lari itu akan ngos-ngosan untuk pertama kali gitu. Jadi bisa dibilang ya inilah apa namanya emang semuanya tuh nggak bisa langsung ujuk-ujuk gitu. Harus dimulai dari yang sederhana dulu. Harus dimulai dari yang apa namanya harus dimulai dari yang kecil dulu gitu kan. Karena tidak akan ada yang besar kalau tidak dimulai dari yang kecil gitu. Iya. Nah, silakan kakak semua. Bagi yang mau bertanya dapat disampaikan melalui live chat di YouTube. Sorry, maaf. Kebiasaan di YouTube tadi. Bisa sampaikan melalui chat di Zoom ya, guys. Untuk apa namanya? Untuk pembahasan malam hari ini mengenai habits gitu. Ini beneran nih nggak ada yang mau nanya. Ini nih kayaknya udah ngerti semua ini. Atau sudah merasa habitsnya sudah bisa dibangun gitu. Siapa tahu kan? Gitu. Oh, ada yang mau bertanya ini dari Kak G. Silahkan untuk dinyalakan mic-nya. Hmm. Izin nanya Kak, Iya. Em, misalnya kayak gini Kak ya, kita udah ngebentuk habit kita itu tuh selama 40 hari dengan minimal misalnya baca buku 10 menit per hari gitu. Nah, tetapi di hari ke-41 atau hari ke-50, tiba-tiba kita tuh kayak apa ya, nggak ini lagi nih dengan habit kita tuh yang kita bentuk itu. Kita udah ngerasa, aduh capek nih baca buku terus. Itu gimana sih Hmm. kalau kita udah di kondisi seperti itu? Oh iya. Kita oke, langsung aja jawab ya. Oh ya, silakan. Mas Fajar. Jadi kayak Kak G tadi bahwasannya eh, dari KG itu udah kayak ngebentuk gitu ya, ngebentuk terbiasa dengan baca buku 5 menit, 10 menit. Namun ketika udah masuk ke fase 41 hari, tiba-tiba udah kayak ngerasa boring gitu ya, atau ini kayaknya nggak bisa dilanjutin lagi gitu ya. Maka itu kan dari latihan dan repetisi. Namun yang jadi acuan adalah kita melakukan sesuatu itu harus atas dasar atau landasan kira-kira ini manfaatnya buat aku nih apa nih gitu. Dari awalnya itu harus harus punya landasan berpikir dulu. Seandainya contoh nih eh, dari KG itu cari tahu dulu manfaat baca buku itu apa gitu. Oh, dari teman-teman mungkin lihat apa namanya perbandingan gitu dari teman-teman. Mungkin kalau dia lihat teman dari KG itu baca buku dia lancar untuk bicara atau ada sesuatu oh kayaknya dia tuh eh,
pemikirannya keren banget gitu. Karena kenapa? Oh ya, alasannya oh iya dia terbiasa baca sih, baca buku gitu. Nah, kalau saya dari KG itu mulai punya motivasi itu ada landasan berpikir dari KG-nya. Nah, bisa jadi ketika KG itu dari 41 hari tiba-tiba langsung down, itu bisa jadi karena memang untuk melakukan itu landasan atau tujuan atau kebermanfaatan dari KG itu belum masuk ke pikiran gitu, belum masuk ke maknanya, belum masuk semangatnya gitu. Itu sih. Jadi sebisa mungkin walaupun kita latihan-latihan terus, tapi setiap hari kita harus punya apa namanya? Punya pengaplikasiannya. Contoh kayak kita nih baca buku gitu ya. Kita tahu manfaatnya apa, tapi sebisa mungkin KG ya harus mengaplikasikannya gitu. Mungkin apakah dari sambil baca, sambil KG bicara gitu. Jadi sebisa mungkin walaupun 5 menit atau 10 menit KG harus punya outputnya, punya kebermanfaatannya. Jadi terkadang namanya kita manusiawi ya, terkadang kita melakukan sesuatu tuh atas dasar benefit gitu, atas dasar kebermanfaatan. Basicnya itu dulu, gitu sih. Apalagi kalau seandainya KG dengan keimanan yang kuat, kalau seandainya oh ini karena memang aku pengen baca buku tentang Sirah Nabawiyah gitu, pengen biasa baca Sirah Nabawiyah gitu, karena pengen tahu gimana tentang Rasulullah SAW gitu, karena punya basic yang pemikiran yang kuat, keinginan yang kuat, itu insya Allah nggak bakalan runtuh sih gitu. Insya Allah KG gimana KG? Mana KG-nya Hmm. ya? Oh ini. KG bagaimana? Tentang jawabannya? Hmm, oh. Eh, apa kata KG? Oke Kak, berarti harus punya tujuan. Kenapa kita harus ngelakuin habit itu ya? Betul. Jadi harus punya strong why-nya. Kenapa sih KG pengen baca buku, rajin baca buku gitu. Harus ada alasan yang kuat. Nah, kalau udah, tapi jangan kelamaan ya. Kadang orang tuh banyak mikirnya tapi nggak langsung praktis, nggak langsung, ya nggak langsung praktis gitu. Kalau terlalu banyak mikirnya, lama-kelamaan ujungnya nggak jadi. Terlalu banyak mikir. Jadi kalau udah Hmm, mikir, udah tahu manfaatnya, oh aku pengen seperti dia. Nah, terkadang orang tuh ada perbandingan nih, pengen seperti dia, tapi ujung-ujung malah insecure kan. Harusnya teman-teman bisa melihat di sekitaran itu perbandingan sebagai motivasi, sebagai keinginan, bukan sebagai perbandingan untuk oh, kayaknya aku nggak bisa nih, enggak. Tapi sebisa mungkin oh, aku pengen kayak dia karena memang dia eh, bagus gitu dengan kebiasaan yang bagus, ya aku pengen tiru dia. Nah itu sebisa mungkin itu sih. Nah tentang membentuk pemikiran itu banyak banget teman-teman, dari mulai pengalaman, baca buku, membentuk pemikiran ya tentang kebermanfaatan, baca buku, lihat orang-orang, lihat lihat orang tua. Sebenarnya orang tua itu penting banget ya, orang tua gitu ya. Kalau seandainya orang tua kita biasa juga baca buku gitu, apalagi teman-teman kalau seandainya pun terbiasa baca buku dan dia nggak sulit untuk menghandle diri dia seandainya dia memang basicnya itu nggak baca buku, tapi kalau dia udah orang tuanya udah baca buku dia malah terbiasa. Kayak tadi tuh contohnya orang Arab, dia kan masih kecil udah bisa bahasa Arab karena orang tuanya bahasa apa namanya bahasa Arab. Jadi kalau tentang untuk membentuk pemikiran, strong why-nya itu dari mulai pengalaman, teman-teman sekitar, orang tua, circle itu penting banget teman-teman. Circle itu mudah banget untuk membentuk kebiasaan diri kita. Kalau seandainya circle kita bad, ya buruk, ya kita malah ikut-ikutan gitu. Kayak kata Mas Brams tadi, ada dari kutipan gurunya bahwasanya ketika habits itu kalau nggak dibentuk sama seperti halaman yang luas. Kalau kita nggak bentuknya, malah kebentuk sendiri, malah rumputan yang tumbuh di situ. Jadi gitu. Jadi kita yang harus ngebentuk, bukan kita yang terbentuk karena dikondisikan. oke. Gimana KG? Insya Allah ini ya. Oke. Wayakum. Wayaki, sorry. Kan akhwat ya. Ini akhwat apa Iwan sih? Kayaknya akhwat ya. Ya tadi Iya. suaranya akhwat. Oke.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari akun MIK. Nih MIK nih apa? Muhammad I Iqbal, oh, bukan. Nanti mungkin bisa confirm lah ya. Mohon maaf Kak, izin bertanya. Biasanya setiap kita mau mulai berusaha menumbuhkan suatu habit positif, kadang-kadang kita sudah terbiasa melakukan habit tersebut dan sudah mulai istiqomah, selang selang waktu kemudian malah tumbuh rasa males. Akhirnya Hmm. lama-kelamaan habitnya hancur. Hmm. Nah, akibatnya mulai dari nol lagi. Nah, cara untuk Ya. mengatasi rasa malas dan menghindari hal-hal sejenis, gimana tuh Kak? Eh, rasa malas apa terakhir tadi? Rasa malas dan menghindari hal-hal sejenis. Apa namanya tentang habit yang dibentuk tadi ya. Ya. Nah, terkadang apa namanya? Ya, ya itu kadang habit itu nggak bisa kita sendirian teman-teman yang aku bilang tadi. Bosnya ketika kalau seandainya kita udah mulai bentuk habit, itu yang pertama harus ada wadah. Ada teman-teman kayak contoh aku bilang tadi ya, itu teman-teman bakal dapat insight gitu ya. Kalau seandainya teman-teman udah terbiasa bicara, harus ada wadahnya teman-teman. Wadahnya apa? Mungkin teman-teman bisa nge-record, mungkin teman-teman juga bisa, yang kedua bisa untuk cari circle yang sama dengan hobinya atau habitsnya. Mungkin teman-teman juga bisa, yang ketiga itu malah menyebarkan. Itu sih, Hmm. kalau dia tiga-tiganya itu udah dapet, itu secara basic untuk apa namanya, untuk jalaninnya yang 3 poin itu tadi, teman-teman malah membuat pondasi untuk supaya teman-teman habitnya itu nggak apa namanya, nggak langsung ambruk gitu. Selain dari ngebentuk pemikiran itu tadi, gitu. Yang itu apa namanya strong point-nya udah nih, tinggal pondasinya, pondasi untuk mengokohkan kebiasaan kita. Gitu. Itu sih. Hmm. Oke, oke. Gimana dari akun MIK ini apakah ada tanggapan? Apakah cukup atau mungkin ada yang mau di follow up dulu? Hmm. Tapi emang ya ke Mas Fajar gitu. Dalam membangun habit tuh emang rintangannya tuh ada aja gitu kan. Iya. Dan bisa dibilang ya, eh saya tuh kadang mengumpamakan habits itu Hmm. dengan pengobatan penyakit-penyakit yang parah kayak kayak misalnya hepatitis. Jadi saya Hmm. baru tahu kalau ternyata hepatitis itu eh kalau dia itu kelewat minum obat sekali, itu prosesnya dari awal lagi gitu. Sama kayak nangani anak yang hyperaktif atau gitu-gitu yang mereka perlu apa misalkan mereka harus hindari konsumsi yang apa ada glutennya Hmm. dan lain-lain. Begitu mereka lewat sekali aja, nah itu harus mulai dari awal lagi gitu. Nah, Ya. oke, ini udah dibalas nih. Syukran Kak Fajar, barakallahu fikum. Amin, Allahumma amin. Oke, ada lagi dari kakak-kakak semua yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silahkan, kita masih ada waktu ini mau digeber sampai jam 12 malam juga silahkan, ayo gitu ya. Nah, tapi saya tahu kakak-kakak semua kan sibuk ya, jadi tolong dimanfaatkan waktunya dengan baik gitu ya. Oke, silakan ya bagi yang ingin menyampaikan apa pertanyaan ataupun tanggapan mengenai tema kita malam hari ini tentang habits dapat disampaikan melalui live chat sorry, melalui chat di Zoom. Ini kebiasaan host di YouTube jadi disebutnya live chat di YouTube terus ya gitu ya. Nah, itu bagian dari kebiasaan juga tuh, habit Iya, juga betul. tuh. Biasa nge-host di YouTube Iya. apa masih ketempel tuh walaupun lagi nge-host di Zoom gini ya. Iya. Ya, Oke, teman-teman. ini Oh, dari oh, Kak ada ya? Anissa nih. Hmm. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, adakah solusi untuk merubah habits yang buruk? Contohnya begadang. Wah, ini nih, ini habitsnya anak muda zaman sekarang gitu ya. Silakan, Mas Fajar. Iya, iya. Iya, tentang begadang ini aku pun pernah, bukan pernah ya, emang sering ngalamin ya, begadang itu Hmm, ya. Eh, Teman-teman, dulu aku bukan yang kayak sekarang ya bisa memanage, maksudnya sekarang itu dengan apa namanya punya daya untuk mengontrol atau manajemen masih bisa gitu ya untuk waktu, tentang waktu gitu ya. Oh kalau kalau aku zaman dulu gitu ya,
mungkin sholat masih bolong karena sibuk kerja. Kerja aku tuh kalau jadi dulu kerja 10 terbesar, ngasilin krimer itu aku kerja sampai 3 shift Hmm. pertama, pulang jam setengah 4, masuk jam jam pulangnya sampai bisa jam 8 jam 9, itu ganti-gantian 2 hari pagi, 2 hari siang, 2 hari malam. Itu gimana coba nge-manajemen untuk tentang waktu begadang gitu ya. Sedangkan itu keperluan aku kerja. Nah, ditambah lagi aku dulu ngerokok. Wah, ini nih, ini. Ngerokok habis. Oh, gitu. Terus tambah lagi aku yang mempelopori main games Mobile Legend. Tahu teman-teman udah season berapa sekarang? Aku dulu season awal awal season 2. Aku pertama kali main di pabrik karena aku pengawas gitu. Aku main games, aku nularin sama anak-anak buahku, sama staffku gitu. Sama staffku terus sampai-sampai aku yang kerja, anak-anak Mm-mm. apa namanya, teman-teman staffku yang kerja pun dia habitsnya malah main game, padahal aku yang nularin gitu. Itu ketika mereka kerja, yang harusnya kerja malah main games, malah aku yang jengkel gitu, padahal ujung-ujungnya malah oh, ya, kan gara-gara aku ya gitu. Kita yang mancing, kita yang ribut. Iya. Udah setelah itu tuh mikir kita malah apa namanya kesel sama anak buah kita gitu, teman rekan kerja kita, padahal kita yang nularin gitu. Mm. Itu tentang bad habit ya. Nah, tentang begadang ini tadi kebetulan juga karena aku sering nge-games. Kalau zaman dulu itu ya, games itu sampai dari kalau udah libur ya 1 hari. Libur itu aku udah siapin pulangnya apa namanya udah mulai agak sore. Wih, sore aku udah siapin Kalau minuman. boleh tahu ranknya apa, Mas Fajar? Apa? Oh dulu ya. Dulu Iya. udah mitik kalau dulu. Waduh, mitik dong. Wah, Dulu mitik. Kalau sekarang balik lagi nih. sungkem, sungkem. Balik lagi. Baru apa namanya? Baru legend. Iya, apa namanya? Kalau zaman dulu ya teman-teman, emang niat betul main games. Itu aku siapin minuman karena masih ngerokok, siapin ngerokok, siapin apapun yang kebutuhan main games. Dari mulai sore sampai ke pagi lagi, yaitu sampai nggak kerja. Bayangin teman-teman. Untungnya kerja itu besoknya karena libur. Itu lembur, kalaupun mau masuk ya dihitung itu. Nah, bayangin teman-teman dengan habit yang sekacau itu ya, dengan bad habit ya. Sebenarnya itu habit juga. Tapi bad habit, antara good habit sama bad habit. Nah, bad habit ini tadi yang sekacau-kacaunya itu, mulai nih ada rasa kayak kok hari-hari itu kayak gini ya. Udah mulai mikir tuh, mulai mikir apakah harus harus kayak gini terus gitu. Apakah apakah kehidupan itu cuman kayak gini aja. Mulai mikir tuh, mulai mikir benar gitu ya. Entah datangnya dari mana. Memang aku dulu sering stalking tentang Instagram gitu ya, tentang ya tentang tentang hal-hal yang hikmah lah gitu, tentang informatif banget. Mulai mikir situ lama kelamaan aku coba kurangin merokok. Hmm. Gitu. Lama-lama ngurangin rokok pelan-pelan. Alhamdulillah udah teman bah nih bos sebatang ngulang-ngulang lagi. Eh, ngilangin untuk terbiasa nggak ngerokok. Alhamdulillah sampai sekarang aku nggak ngerokok. Padahal ngerokokku termasuk parah sampai 2 bungkus sampai 3 bungkus. Terus main lagi hapus main lagi. Sekarang insya Allah masih bisa terkontrol. Nah, tentang begadang tadi, nah begadang itu terkadang pertama kita udah ngerasa manfaatnya, bisa jadi karena di siang hari itu kita sibuk.
bisa jadi sibuk banget sampai kita jenuh. Nah, terkadang begadang itu jadi alternatif kita untuk menghibur diri. Bisa jadi seperti itu, teman-teman. Gitu. Siapa namanya Mbak Mbak Anissa? Bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena memang bisa jadi terbiasa di rumah itu karena begadang terus gitu kayak keluarga kita segala macam itu agak sukar ya karena memang circle sekitaran. Nah, kalaupun memang mau dikurangin, ya itu tadi sih mulai dari pemikiran awal dulu. Hmm. Pemikiran awalnya ya Mbak mesti cari tahu buruknya begadang itu apa. Buruknya begadang itu apa? Terus juga apa namanya eh, manfaatnya kalau nggak begadang itu apa? Itu dulu deh, mulai dari situ. Terus juga eh, kalau seandainya coba dilakuin dulu 1 hari aja, Mbak mulai tidur lebih awal. Sebisa mungkin aktivitas itu yang pada malam hari itu dikurangin atau dimampatkan di sore hari atau sebelum Isya atau setelah Isya. Coba 1 pekan aja, percaya deh kalau udah tidurnya mulai jam 9, jam 10 atau jam 11 itu tidur lebih awal, bangunnya lebih fresh. Itu Mbak bandingin. Otomatis kan eh, orang yang udah terbiasa begadang itu sudah punya informasi yang sebelumnya bahwa tubuh dia itu kalau begadang udah kayak gini. Tapi aku coba deh kalau nggak begadang tuh kayak gimana. Nah, dicoba dulu gitu. Udah tahu manfaatnya, dicoba dulu aja. 1 hari, 2 hari, coba deh rasain gitu. Dan kadang kalau kita udah punya perbandingan, itu kita tahu manfaatnya atau rasanya seperti apa. Gitu. Mulai dari situ dulu aja. Memang untuk awal itu emang kayak kerasa berat walaupun sederhana ya kayak kerasa berat. Cuman balik lagi karena memang tubuh kita itu harus dikontrol, harus kita yang punya kendali, bukan habit bad habit kita yang punya kendali, tapi kita yang punya kendali untuk mengalihkan ke good habit. Karena bahaya banget teman-teman. Habit itu kalau kita nggak gerakin itu dia otomatis menyesuaikan lingkungan. Kalau lingkungan kita bad habit, ya kita terkondisikan. Tapi kalau kita mengkondisikan diri, kita malah membentuknya jadi good habit. Oke, oke, oke. Tapi BTW mungkin kalau saya bisa ngasih sedikit tips ya nih. Ini tips ya, tips ini bisa guna nggak guna gitu ya. Tapi eh siapapun kakak semua yang pengen mengurangi begadang, alangkah baiknya setelah jam 9 tuh jangan makan. Ya makan ya. Ya, jangan makan gitu. Jadi kalau kakak-kakak jam 9 jam 10 tuh lapar gitu, nah, apa ditahan aja gitu. Karena kalau biasanya tuh ini ya yang saya sering alami gitu. Kalau misalkan di atas jam 9 tuh baru makan gitu, itu biasanya eh, untuk tidur tuh lama gitu. Mungkin karena proses ini kali ya, proses mencerna makanan dan sebagainya gitu, yang akhirnya tuh malah bablas gitu ya. Plus mungkin kalau bisa saran, eh, dikurangi screen time-nya. Nah, gitu. Jadi Ya. apa namanya minimalisir screen time itu juga bisa menghindarkan kita apa kakak-kakak dari begadang. Dan kalau misalkan kakak-kakak semua mungkin merasa bahwa begadang apa mengambil begadang untuk kemudian misalkan ada tugas atau apa, eh mungkin alangkah baiknya kalau memang bisa dikondisikan itu bisa dikerjakan siang misalnya di sela-sela waktu ya itu lebih baik gitu. Karena memang Allah itu sudah menciptakan waktu malam itu ya untuk istirahat gitu ya. Karena gini Mas Fajar, sebelum kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya, saya tuh 2 atau 3 minggu lalu tuh ketemu sama seorang, sorry minggu lalu, nah minggu lalu tuh ketemu sama seorang, beliau tuh ini owner cafe, beliau tuh owner cafe gitu. Jadi beliau tuh punya punya cafe di Medan gitu, dan beliau bikin kayak eh apa street coffee. Jadi kafenya tuh pakai mobil gitu. Jadi Hmm. dibuka belakangnya terus ada kayak alat-alat gitu lah. Nah, kita ngobrol-ngobrol tuh.
Nah, jadi konsepnya beliau itu adalah beliau tuh buka dari pagi sampai sore gitu. Jam 7 buka, maghrib tutup gitu. Yang di mana itu udah jadi positioning kan, karena bagi beliau malam tuh kan waktunya istirahat gitu kan. Nah, Hmm. hikmahnya adalah pas COVID, ketika aktivitas malam hari itu dilarang gitu. Nah, beliau tuh nggak begitu terdampak gitu. Bahkan pas awal-awal beliau masih di mobil di pinggir jalan itu di Medan itu, beliau tempat kafe jalanan beliau tuh jadi tempat nongkrongnya Satgas COVID gitu. Sama sama Dinkes dan pejabat-pejabat lainnya, Polri, TNI kayak gitu-gitu itu nongkrongnya apa di tempatnya beliau tuh pas ngamanin COVID itu. Nah, jadi apa itulah kemudian ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu, maka rezeki itu akan datang insya Allah. Kayak Iya. gitu ya. Oke, semoga tadi kakak udah ini ya sudah membantu ya semoga ya dari Kak Anissa ya. Oke, kita lanjut aja dari Kak Fitriatus Zakiyah. Kalau kebiasaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gimana Kak caranya? Karena kadang sering galau dan tidak bersemangat. Galau, nggak sesuai ya. Iya. Iya. Nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang bikin kita galau gitu. Itu Ya dia. balik lagi sih, karena kan tugas kita itu sebetulnya berusaha ya. Nah hitungannya, nah terkadang kita itu kecewa atas yang ingin kita dapatkan kita itu belum dapat. Padahal itu tugasnya kita itu merencanakan, tugas kita memikirkan, tugas kita itu melakukan. Contoh kalau seandainya itu dari teman-teman, mungkin kalau habit yang sederhana kayak baca buku, insya Allah sih. Tapi kalau seandainya teman-teman itu membiasakan apa ya, kalau yang besar ya, planningnya gitu, tentang umroh lah gitu ya, membiasakan untuk nabung gitu. Udah nabung pelan-pelan, tiba-tiba itu kita nggak jadi. Itu kan kecewa banget tuh. Ya. Hmm. Nah, sedangkan ya balik lagi, namanya kita berusaha dalam kehidupan itu otomatis balik lagi ke konsep sih. Konsepnya ya itu tadi, kita yang berusaha, Allah yang ngasih hasil gitu. Jadi Hmm. fokus aja ke usahanya. Nah, usahanya ya itu tadi, nggak sebatas hanya tahu manfaatnya apa aja, cuman dari setiap proses yang kita jalanin itu ada nilai pahalanya. Itu keuntungan kita sebagai umat Islam sih. Nggak, bukan yang sebagai orang yang nggak memeluk agama gitu ya. Kalau memeluk agama otomatis kan apa-apa itu udah masuk profit gitu, benefit. Kalau nggak benefit ya nggak dilakuin. Tapi kalau kita nggak gitu. Kalau kita ngelakuin proses itu udah jadi hasil. Proses itu adalah hasil. Hasil untuk diri kita. Nah, perkara nyampe atau enggak itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kita tuh nggak dihisap teman-teman. Saya teman-teman nih apa namanya, udah niat nih umroh gitu ya, pelan-pelan udah nabung ya, tiba-tiba bukan nasib kita untuk apa namanya, untuk umroh gitu. Ya udah, yang penting kan apa namanya, kita udah dapet niat, udah dapet usaha, itu justru adalah hasilnya. Nah, perkara itu kan ada value-nya, pahala gitu di situ. Nah, kalaupun dapet ya bersyukur. Tapi kalau seandainya belum dapet ya eh, bersabar adalah nilai pahala juga. Itu keuntungan kita sebagai umat muslim sih gitu. Hmm. Jadi ya lakuin aja. Kalau tentang futur, tentang apa namanya, kadang semangat kadang enggak, yaitu kita butuh recharge sih. Recharge ya tentang pengetahuan itu tadi sih ya, tentang pengetahuan habitnya itu manfaatnya apa aja. Ini tadi ada pertanyaan lanjutan nih. Mhm. Kalau sering nggak sedih dan galau, obatnya apa, Kak? Kalau Obatnya apa tuh, adalah mancing. Oh, enggak. Cara, cara, kalau cara, apa guys, cara, gimana, guys, cara, guys, cara, guys. Ntar saya diamuk, ntar. kalau apa Mas Bram? Kalau sering sedih dan galau, obatnya apa? Tergantung kamu sedih sama galaunya tentang apa. Iya. Siapa tahu mancing bisa? Oh, enggak. Enggak, Iya. cara, 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 cara. Canda. Kayak lagi ini ya, seneng mancing ya. Iya. Apalagi mahasiswa Iya. semester 5 katanya. Tergantung sih kalau seandainya
sedih atau galau itu tentang skripsi, itu beda lagi. Kalau sedih atau galau tentang pacar, beda lagi. Aduh, Kalau siapa sedih, itu? Hina sekali. gimana? Kalau Maaf ya, sedih atau galau kalau agak tentang frontal maaf ya. ATS-annya itu, itu beda lagi. Jadi tergantung sih, tergantung sedihnya itu kamu tentang kepada siapa dan apa, tergantung. Maka mesti dijelaskan. Hmm. Oke, insya Allah semoga bisa menjawab ya soal apa galau gitu ya. Tapi emang soal ekspektasi itu menjaga ekspektasi itu penting sih. Karena saya tuh kan punya podcast bola ya, sama Kang Fajar apa Mas Fajar ya. Dan saya tuh pernah dikasih tips gitu. Gimana caranya jadi fans bola yang waras gitu. Cara jadi fans bola yang waras adalah dengan menjaga ekspektasi gitu. Nah, jadi apa kalau kita ekspektasinya ketinggian, lalu misalkan ternyata apa yang kita ekspektasikan ternyata tidak nyampe ya, biasanya kita akan jadi tipikal fans-fans yang kardus gitu. Nah, makanya cara cara menjadi fans yang waras adalah dengan cara menjaga ekspektasi gitu. Dan itu saya serapkan di semua hal gitu ya. Jadi apa kalau ketemu ini kayaknya enggak gitu. Jadi ya tidak merasa bahwa kayaknya bakal menang atau apa gitu. Biarkanlah gitu kan. Toh saya menang nggak kaya, kalau saya kalah nggak miskin gitu. Karena saya tidak ikut judi. Kenapa jadi malah judi guys gitu. Iya, Nah, iya. judi lagi di mana-mana ini ya. Iya sih. Iya, iya. Oke, oke. Oke, eh ini ada pertanyaan terakhir mungkin untuk penutup malam hari ini dari Kak IZ. Izin nanya Kak, untuk anak muda lebih baik melakukan habit yang menenangkan kondisi mental diri atau lebih baik melakukan habit yang bisa digunakan di kehidupan sosial seperti skill networking dan lain-lain. Hmm, hmm. Tapi Iya. sebentar, sebelum lanjut. Hmm. Sebenarnya eh, kita itu mempelajari sesuatu untuk bisa meraih sebuah skill dengan habit itu sejatinya sama apa enggak sih gitu. Nah, itu yang saya bingung tuh. Gimana untuk menjalani sesuatu? Ketika kita mempelajari sesuatu untuk bisa memahami atau bisa menguasai sesuatu gitu, Mhm. dengan kemudian habit untuk membiasakan sesuatu itu sebenarnya jatuhnya sama apa enggak sih gitu. Habit membiasakan sesuatu atau mempelajari sesuatu. Sebetulnya hampir sama sih, Mas. Kalau yang Hmm, sering aku jalanin ya, untuk menggapai skill nih, ya otomatis kan butuh belajar. Cuman belajar itu tadi kayak ya. lebih porsi juga kan ya. Untuk habit tentang Hmm. kehidupan aktivitas ya sama aja sih. Formulanya sama, butuh strong why, dan contoh kayak apa namanya, kayak sesederhana kamu aktivitas kayak mandi tuh. Kamu tahu bahwasanya kalau sikat gigi pertama kali itu efeknya apa gitu ya, pertama kali sebelum mandi gitu ya, efeknya apa. Oh, dia udah tahu bahwasanya efeknya ini bahaya nih kalau seandainya mandi itu gosok giginya itu pertama kali. Nah, otomatis kan kamu harus membiasakan diri. Nah, membiasakan diri itu kalau kamu udah terbiasa yang sebelumnya, itu harus ada penyesuaian. Penyesuaian kan nggak langsung serta-merta, kadang gagal dulu, kadang juga lupa gitu ya. Kadang juga oh harus diingetin gitu ya. Nah, jadi emang jatuh bangun. Walaupun itu hal yang biasa. Sama seperti halnya kita untuk menggapai skill gitu ya. Contoh kalau misalnya teman-teman di sini punya gadget baru, otomatis kayak teman-teman punya gadget Pro Max yang baru ya. Otomatis kan teman-teman Gadget Pro menyesuaikan dari Max. yang biasanya 17 ya. Teman-teman harus menyesuaikan atau yang dari Android ke apa namanya ke iPhone gitu ya atau sebaliknya. Itu kan teman-teman kan mesti menyesuaikan karena memang butuh. Kalaupun memang butuh otomatis kita mau untuk belajar. Jadi sesederhana itu sih untuk gimana apa namanya tentang belajar habit atau menggapai skill yang kita inginkan. Sama formulanya Mhm. gitu. Iya, dan tidak ada kemudian sesuatu yang sekali coba berhasil ya, Kak. Nggak ada ya. Enggak ada, Bro. Hmm. Enggak ada. Ya, maksudnya ini Itu enggak sentuhan. cerita dari saya pun juga, maksudnya saya sebagai host gitu juga emang nggak sekali bisa gitu, karena saya inget dulu saya tuh agak lumayan ngangong-ngangong tuh pas pertama kali awal jadi host kayak begini tuh dan apa.
ngomongnya tuh datar terus apa kayak inilah kayak kayak apa kayak kayak orang Cooper lah gitu kayak orang Cooper ngomong ya kayak gitu tuh kayak Iya. gitu udah gitu bawa rubriknya rubrik ini lagi rubrik kajian hadis kalau nggak salah ini Oh, Arbaun berat ya. Nawawiyah Arbaun Nawawiyah waktu itu pas pertama kali diminta jadi host itu Iya, kayak gitu jadi tidak ada sesuatu yang sekali coba bisa guys nggak ada gitu. betul. Oke, semoga tadi menjawab ya apa namanya jawab apa pertanyaan Kak Izet dan nampaknya karena ini sudah pukul 21:19 waktu Indonesia Bogor. Indonesia Bogor lagi namanya. Ya mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan yang masuk ya mungkin kita langsung saja tutup tapi sebelum kita tutup mungkin ada yang disampaikan untuk closing sebagai closing statement Mas Fajar. Iya, jadi kalau closing statementnya sih kita di sini saling sharing ya teman-teman, saling belajar satu sama lain. Aku sering banget ngomong dari awal sampai akhir gitu ya. Bahwasanya nggak ada orang itu yang istimewa, tapi orang itu apa namanya dari setiap kita itu punya kesempatan. Dari setiap kita itu dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktu. Dari kita itu dikasih fasilitas yang ada gitu ya. Dari mulai contoh teman-teman dikasih kesehatan, teman-teman dikasih penglihatan, teman-teman dikasih pendengaran yang jelas, si hal-hal yang lain punya rasa, punya hal ekspektasi atau pikiran yang jauh seminggu gitu. Nih teman-teman punya impian yang besar, teman-teman untuk melihat hal-hal yang sederhana, breakdown hal yang besar itu menjadi hal-hal yang kecil. Gitu. Nah, hal-hal yang kecil itu tadilah teman-teman jalanin. Teman-teman apa namanya konsisten di sana. Dan circle penting banget. Jadi bukan hanya habit untuk diri kita, tapi habit juga untuk orang lain. Teman-teman udah ngerasa itu manfaat, teman-teman juga mesti share ke orang-orang lain. Bahwasanya aku udah berubah, aku udah punya habit yang bagus. Sebisa mungkin teman-teman untuk menguatkan habitnya lagi, udah ngerasa baik, teman-teman share di sekitaran. Supaya apa? Teman-teman punya fondasi untuk supaya nggak down gitu ya. Itu sih. Dan semoga teman-teman istiqomah ya. Baik teman-teman dan aku juga. Oke. Ya, eh semoga sharing session malam hari ini juga bisa menjadi pecut, pecut lagi bahasanya. Ya, intinya pelecut bagi kita semua untuk kalau kita semua punya habits baik dipertahankan, kalau sedang memulai habits baru, terutama habits positif, Ya. silakan dimulai gitu dan tadi sudah dijelaskan juga step by stepnya. Dan kalau berusaha untuk move on dari sebuah habits buruk ke habits yang baik, selamat berjuang gitu ya. Dan apa namanya, eh, balasan terbaik sorry kalau saya mengutip satu hadis tuh jadi al qadru bi sorry al ajru bi qadril masyaqqah gitu jadi balasan itu akan tergantung dari seberapa capek dan seberapa lelah kita meraihnya gitu jadi semakin capek semakin payah semakin lelah kita mencapai sesuatu terutama sifatnya positif maka balasannya akan semakin besar kakak semua ya. Baik, sebelumnya Mas Fajar, syukran kasiron, terima kasih sudah bersamai malam hari ini dan juga kakak-kakak semua yang sudah hadir pada malam hari ini yang sudah ngasih pertanyaan tadi, terima kasih ya dan apa namanya syukron yang udah join malam hari ini dan
Kita ketemu lagi di sharing session lainnya. Saya Pramasta mewakili segenap tim Hai Indonesia yang bertugas pamit undur diri. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, salam. Waalaikumsalam. Ya, Mas Fajar, tim Hai, Syukron, Nana pamit ya. Assalamualaikum.